Halo profesional, berjumpa kembali di channel YouTube saya, Josel Afonso, trainer profesional. Dalam serial video training public speaking, saat ini saya akan sharing yaitu bagaimana cara Anda berpidato dan persiapan-persiapannya. Ini penting sekali bagi profesional, oleh karena itu saksikan video ini sampai selesai. Pidato secara konsep sederhana sekali, yaitu bagaimana suatu kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Dalam rangka apa? Dalam rangka membujuk atau mempersuasi. Nah, itu jadi harus diketahui bahwa pidato itu sebenarnya nggak rumit secara konsepnya ya. Kemudian biasanya dibawakan oleh seseorang yang memberikan orasi-orasi dan pernyataan sesuatu untuk suatu peristiwa dan sebagainya. Nah, jadi para person wajib melakukan melakukan pidato dan sudah biasa sebagai pidato itu sendiri ya. Nah, secara fungsi pidato mempermudah komunikasi antar atasan dengan bawahan, kalau kepentingan perusahaan ya, mempermudah komunikasi antar sesama anggota organisasi. Lalu juga bisa menciptakan suatu keadaan yang kondusif di mana hanya perlu satu orang saja yang melakukan orasi pidato tersebut. Nah, itulah fungsi pidato. Nah, sekarang kita memahami jenis-jenis pidato. Jenis pidato itu sekurang-kurangnya ada 5 ya sahabat sekalian ya. Ada sifatnya pidato informatif, ada pidato yang sifat persuasif, ada pidato menghibur, ada pidato teknis, atau pidato yang namanya singkat. Nah, kalau pidato yang namanya informatif berisi biasanya mengajak, mengajarkan ya, mendidik, mengakrabkan, memberitahu, memperkenalkan. Nah, itu contoh pidato informatif. Kedatangan tamu ya Anda menjelaskan. Lalu pidato yang persuasif di sini dalam rangka menjual misalnya gitu ya, menjual ide atau menjual apa saja di sini ya. Meyakinkan, menenangkan gitu ya. Mempengaruhi, membujuk, menggetarkan, mengguncang, itu ya pidato-pidato para pahlawan kan begitu ya. Semangat orasi ya. Di sini mempengaruhi, membujuk sahabat kalian ya. Pidato. Pidato menghibur. Nah, ini pidato kalau stand up komedi kan begitu ya, itu pidato juga sahabat sekalian ya, cuma konteksnya menghibur dia, menarik, menghibur, memeriahkan dan lagi melawak sendiri gitu ya, atau menghambat suasana. Nah, itu menghibur di sini sahabat sekalian. Jadi itu pidato menghibur. Pidato yang berikutnya teknis. Nah, ini biasanya kalau di perusahaan memaparkan, menjelaskan, merinci, misalnya ada aturan baru, sistem baru kan gitu ya. Anda berbicara kan di depan publik yaitu karyawan-karyawan. Lalu ada pidato singkat, yaitu biasanya penyambutan, menerima selamat datang segala macam gitu ya, dan memberikan semangat kepada para audiensnya. Nah, itu penting sekali sahabat sekalian untuk namanya jenis-jenis pidato. Jadi mudah kan ya untuk pidato. Sekarang kalau Anda melihat pidato itu memiliki metode pidato ya. Ada metode namanya impromptu kan begitu ya. Impromptu di sini yaitu metode berpidato yang serta-merta tanpa adanya persiapan, ya langsung. Silakan Bapak memberikan pidato pembukaan, pidato penyambutan. Nah, itu ya contoh. Anda langsung bla bla bla. Jadi intinya Anda terima kasih Bapak sudah menghadiri suatu acara di sini. Selamat datang, semua sukses kan. Contoh impromptu. Atau kedua, metode memoriter, yaitu metode berpidato dengan menghafalkan naskah pidato terlebih dahulu. Jadi Anda harus mengingat apa yang mesti dibicarakan. Ya, kebanyakan sih punya contekan kecil, tapi Anda harus mengingat step-stepnya dan mempengaruhi. Contoh sedang khotbah dan sebagainya kan begitu ya. Nah, lalu ada metode namanya naskah, itu metode berpidato dengan membacakan teks. Nah, naskah pidato karena ini penting banget kenegaraan, jadi harus dibaca karena bahaya salah ngomong kalau kenegaraannya, karena resikonya bisa ke tingkat nasional, bisa bahaya. Jadi membacakan naskah lebih rapi, jadi supaya tidak terjadi multi tafsir sahabat sekalian ya. Jadi penting sekali. Jadi membaca saja, tapi cara membaca pun juga harus ekspresinya. Ingat dalam komunikasi itu kan harus ada pesannya kuat, lalu dibungkus dengan emosinya, lalu kemudian bahasa tubuhnya. Nah, ada lagi metode pidato yang namanya ekstemporan ya. Itu metode berpidato dengan terlebih dahulu menyiapkan garis besar konsep pidato yang akan
Jadi sudah ada, cuma garis besar saja. Tinggal nanti Anda mengembangkan dari isi pidato tersebut saat Anda berbicara. Nah, itu menjadi penting. Saksikan video ini sampai selesai dan selalu ingat untuk subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, kasih komen positif dan share kepada sahabat-sahabat Anda yang memerlukan video untuk pengembangan diri seperti ini. Nah, sekarang kita berbicara tentang kriteria pidato yang baik. Seperti apa sih pidato yang baik? Ya, pidato yang baik sederhana. Para audiensnya pertama menerima, yakin dan mau berubah kan gitu, atau ikut sesuai dengan tujuan dari pidato tersebut gitu ya. Nah, isinya sesuai dengan kegiatan yang sedang berlangsung. Jadi kan udah persiapan kan ya, ambil di depan umum, jadi harus persiapan duluan kan gitu ya, tujuan manfaatnya. Jadi isinya harus dipersiapkan yang baik, isinya menggugah, bermanfaat bagi pendengar ya. Pidato dalam konteks ya khotbah kan gitu, pidato kategorinya ya, mempengaruhi semua orang, bisa nangis, sedih, bertobat dan memperbarui kan begitu ya pidato. Lalu isinya tidak menimbulkan pertentangan, jadi jangan sampai jadi konflik jadi ya, kecuali memang tujuannya Anda menciptakan konflik. Bisa akan terjadi, bisa pidato untuk menimbulkan sara, tapi hindari yang berbicara namanya sara sama sekali ya. Isinya jelas, subjektif ya, jelas banget pidatonya. Nah, bahasanya digunakan mudah dimengerti pendengar, jadi tergantung audiensnya. Ketika Anda berbicara dengan masyarakat desa ya pidatonya dalam penyuluhan begitu, gunakan bahasa-bahasa desa. Kalau Anda berbicara di kelompok adat ya bicara menggunakan bahasa adatnya kan gitu ya. Jadi itu yang baik. Kemudian disampaikan secara santun, rendah hati dan bersahabat, karena dalam rangka membujuk, mempengaruhi, maka Anda harus santun cara menyampaikannya. Nah, kemudian kita lihat dari struktur pidato. Nah, struktur pidato sama, intinya kan ada pembukaan, ada isi, ada penutup. Itu saja intinya ya, secara umum. Jadi karena Anda kan berkomunikasi. Jadi biasa dalam pembukaan ada salam pembuka. Salam pembuka berisi sapaan kepada yang hadir dalam acara tersebut, dimulai dari yang paling tinggi kedudukannya. Kalau ada formal disebut yang paling tinggi dulu kedudukannya, hingga yang paling rendah secara berurutan kan begitu ya. Yang kedua baru masuk ke pendahuluannya. Pendahuluan hari berisi ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, biasa begitu ya. Ucapan syukur kepada Tuhan, kenapa kita bertemu saat ini dan sebagainya kepada Tuhan. Lalu masuk ke isi pokok dari pidato tersebut, apa saja poin-poinnya, isi inti pidato tersebut ya, sesuai tujuannya. Nah, baru kemudian kesimpulan dari semuanya, jadi menjawab dari tujuan tadi yang menjawab pidato di sini ya, pidato tersebut yang jelas. Nah, lalu kalau bisa ditambahkan lagi harapan-harapan kalau di pidato ya. Terima kasih sahabat semua, kita hari ini berkumpul, semoga hari ini kita jauh lebih bahagia dan seterusnya. Contohnya kita harapan-harapan, pulang dari sini kita akan lebih bahagia, contoh harapannya. Kemudian setelah memberikan harapan tersebut, maka pidato memberikan arti. Baru kalimat penutup, terima kasih. Nah, ya jelas ya. Kalau salah kata mohon maaf, dan bisa juga tambahkan, tapi hindari kata maaf ya. Biasanya kalau ada sudah di depan ya sudah terima. Itulah struktur pidato. Pidato menggunakan naskah sama saja, yaitu bentuk tulisan. Jadi Anda biasa ya, kalimatnya harus juga dengan baik. Berarti ada kata pembukaannya, ada isi, ada penutup kan begitu ya. Jadi secara prinsip ya, prinsip penulis sama saja dalam pidato ya. Dimana menulis artikel, namun menulis artikel dimaksudkan untuk konsumsi mata, sedangkan naskah pidato untuk konsumsi telinga. Jadi bahasa-bahasa visual, bahasa-bahasa auditori harus kuat juga di sini sahabat sekalian. Proses itu ya. Bisa naskah untuk ditulis ya, menggunakan bahasa tulisan yang jelas di sini ya, oleh orang mudah dibaca dan memahaminya, sedangkan menulisannya dengan telinga menggunakan bahasa-bahasa tutur kata, bahasa-bahasa yang mudah dilakukan. Nah, untuk diucapkan oleh para orator di sini, memberikan penekanan. Jadi kuat sini ya. Jadi bisa tulis sahabat sekalian untuk pidato yang sifatnya ditulis. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian misal pidato ya, pidato, ayo mari kita semangat bekerja, kita disiplin, kita jaga kebersihan. Mengapa Anda mesti disiplin? Nah, contohnya pidato para pimpinan perusahaan. Hari ini hari yang membahagiakan buat kita, karena kita semua sukses semuanya. Mari kita sukses jauh lebih baik lagi. Nah, itu kata-kata penegasan. Ya, sahabat sekalian ya, bisa Anda lihat ya, tergantung pidatonya seperti apa. Kalau lagi demo kan, ganyang, serang, kalimatnya tuh harus keren ya, seperti sahabat sekalian. Jadi pidato, silakan Anda belajar dan nanti konteksnya bisa ya. Dan jangan lupa ya, harus menyiapkan diri ya. Pidato pembukaan, pidato penutupan,
pidato pengarahan. Wah, jadi lakukan sahabat sekalian ya. Semoga Anda sukses dalam menggunakan teknik berpidato, karena itu biasanya wajib ya bagi Anda yang terus berkembang. Semoga Anda sukses. God bless you.